Saya izin merekam ya. Nggak apa-apa. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah politik dan bela negara, Bapak Panut Setiono MPD. Yang terhormat narasumber webinar, Bapak Putra Perdana ASSHMH. Yang terhormat Ketua Panitia Webinar Muhammad Darian Burge. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Shalawat beriring salam, tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang serba berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, cara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan mengucapkan lafaz basmalah, kita buka acara webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah politik dan bela negara. Kepada Bapak Panut Setiono MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Putra Perdana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami di sini, mahasiswa PGSD. Juga kepada adik-adik para peserta seminar online pada pagi hari ini. Ini seminar online ya, jangan webinar ya. Karena kalau webinar itu ada hak ciptanya ya Pak Putra ya. Nanti kita kita kena pasal apa namanya, pelanggaran hak cipta ya. Jadi ini seminar online bukan webinar. Terima kasih Pak Putra atas kesediaannya meluangkan waktu. Mudah-mudahan ada di semua ini memperoleh pencerahan terkait dengan bela negara ya, apalagi pada masa-masa yang saat sekarang ini dunia yang sudah sebegitu bebasnya sehingga banyak paham, banyak ideologi yang mungkin akan saling mempengaruhi, saling mencampuri ya dengan ideologi yang sudah ada di negara kita. Kemudian acara ini terselenggara atas kerjasama dari tim kerja yang sangat luar biasa, tugas dan tanggung jawabnya. Saya memberikan apresiasi kepada para panitia yang telah bekerja. Mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan dan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat ya. Sebetulnya kegiatan ini sengaja ingin saya lakukan pada mata kuliah ini Pak Putra. Jadi di samping memperoleh informasi lain dari banyak ahli yang lain terkait dengan materi mata kuliah. Mata kuliah kita itu namanya kajian ilmu politik, konsep dasar ilmu politik dan bela negara Pak Putra. Ya, jadi supaya adik-adik juga bisa mendapatkan paradigma lain dari saya sebagai pengampu utama mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah soft skill ya, soft skill terkait dengan manajemen pelaksanaan seminar online seperti sekarang ini. Seperti kita tahu bahwa keadaan masa pandemi ini membatasi ruang gerak kita sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan secara luring tidak dapat dilakukan lagi. Nah, biasanya kalau di PGSD nih Pak Putra, bulan-bulan ini sudah mulai kegiatan PGSD Expo ini Pak Putra, tapi karena ini pandemi, jadi tidak bisa kita lakukan. Nah, sehingga saya punya inisiasi untuk melakukan kegiatan ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk mengolah soft skill gitu kan. Karena secara konseptual, secara hakikat mahasiswa itu kan orang yang sedang belajar gitu ya. Belajar inilah yang garis bawahi. Yang namanya belajar itu ya tidak terbatas pada
bangku perkuliahan, tapi hal-hal lain yang di luar dari kegiatan utama inti di dalam kelas itu bisa kita lakukan. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat menunjang sekali untuk kompetensi adik-adik semua di masa yang akan datang. Begitu ya Pak Putra ya. Karena di dunia kerja itu masalahnya sangat kompleks gitu ya. Nah, ini menuntut kita memiliki banyak keterampilan dan kompetensi. Nah, ini salah satunya bisa menjadi pengembangan kompetensi soft skill itu. Jadi ke depan kegiatan seperti ini akan kita lakukan. Saya ingin nanti kita bergantian tim kerjanya, sehingga semuanya nanti akan kebagian belajar bagaimana mengelola sebuah kegiatan seperti ini gitu ya. Untuk tugas hari ini itu sudah saya masukkan ke dalam e-learning, jadi silakan nanti di transkrip apa yang disampaikan oleh Pak Putra. Jadi dicatat menit keberapa Pak Putra berbicara dan apa yang dibicarakan oleh Pak Putra, itu sudah saya sediakan lembar kerjanya, tinggal Anda unduh, nanti tinggal di ini. Jika kesulitan untuk melakukan transkrip secara langsung, bisa Anda gunakan bantuan perangkat lain untuk merekam apa yang disampaikan oleh Pak Putra ya. Ini kita tidak usah lama-lama Pak Putra. Kita ya maksimal sampai jam 10 saja lah ya. Maksimal sampai jam 10. Mudah-mudahan nanti sudah ini shortcut. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Putra ini sampai kepada tujuan awal kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putra yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Pak Putra ya, karena ini ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar online ya. Dan nanti akan ada tanya jawab ya, moderator ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Panut atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan kedua dari Ketua Panitia Seminar Online, yaitu Saudara Muhammad Barian Burge. Disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji serta syukur kita curahkan kepada nikmat Allah. Atas nikmatnya kita dapat kembali lagi bertemu melalui Zoom meeting ini. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada Zoom meeting dengan kegiatan seminar online tentang praktik bela negara bagi generasi Z dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya harap teman-teman dapat mengikuti kegiatan seminar online ini dan mendapatkan manfaatnya untuk bagi dunia dan akhirat. Mungkin kepada pemateri Pak Putra bisa menyampaikan materi mengenai praktik bela negara bagi generasi Z dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kegiatan seminar online ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi. Nah, dari tadi saya belum menyebutkan nama nih. Mungkin Pak Putra juga bertanya-tanya, siapa nih moderatornya? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Clara Juliasi, saya dari kelas 3C PGSD Universitas Bengkulu. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang kapulaga. Apa tuh kapulaga? Seperti yang kita ketahui, biasanya kapulaga itu salah satu rempah ya. Namun, yang akan kita bahas pada pagi hari ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan rempah-rempah. Jadi teman-teman, kapulaga itu adalah singkatan dari Kajian Politik dan Bela Negara. Oke, di sini ada yang suka hal-hal berbau politik, yang selalu mengikuti sistem politik Indonesia, ada?
Tommy ya, Tom ya. Kayaknya seru aja kalau kita bicara tentang kekuasaan seperti itu ya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Baiklah, kepada Bapak Putra Perdana ASSHMH, disilahkan. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan untuk menyimak dan mencatat hal yang penting. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Clara. Terima kasih juga untuk sahabat saya, Bapak Panut Setiono, SPD MPD. Juga mungkin saya terima kasih juga pada pimpinan FKIP UNIP dan juga jurusan PGSD yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi dosen tamu untuk ya nanti saya berharap lebih banyak diskusinya ya, karena praktek bela negara ini kalau kita panjang lebarkan, kalau saya ikut Taplai gitu ya, Taplai Lemhanas, pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas itu, ini untuk bela negara ini bisa 1 minggu sendiri gitu. Jadi kalau itu mau konkretkan ya itu kalau saya lebih bagus bela negara ini masuk kepada praktiknya tadi yang seperti Pak Panut bilang, tadi generasi Z juga. Generasi Z mungkin juga generasi yang lebih banyak bermain dengan elektroniknya ya, karena kita ini di zaman sekarang udah sekat antara dunia maya dan dunia nyata sudah nggak ada lagi ya. Itu mungkin yang kita kalau di dalam bahasanya Kominfo sebagai konvergensi ya, sebagai peleburan antara dunia nyata dan dunia maya. Mungkin ini saya prolog dari saya Putra Perdana dari sehari-hari saya mengajar di Fakultas Hukum UNIP. Saya mengajar hukum tata negara ya, dan cabang-cabang mata kuliah di bawahnya. Ya, mungkin bisa masuk ke materi. Bela negara sendiri bisa masuk ke materi. Bela negara sendiri itu sebenarnya merupakan konsep dari negara, dari pembentuk Undang-Undang Dasar ketika MPR membuat Undang-Undang Dasar di tahun 99 sampai 2002. Bela negara ini dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang Dasar, yaitu secara sederhana bela negara itu secara konseptual terbagi atas 2 ya. Bela negara yang merupakan secara fisik dan secara non fisik. Secara fisik itu adalah upaya antisipasi atau upaya mempertahankan diri dari serangan atau agresi musuh. Sekalipun dalam konteks hukum internasional, serangan melalui fisik atau agresi itu mungkin sudah tidak ada lagi untuk negara-negara yang bisa kita bilang tergabung dalam PBB, menjadi anggota PBB, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin nggak ada lagi mungkin akan sulit kita temui ada negara yang menyerang negara lain seperti di Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Mungkin ada pertanyaan nanti, ada Pak itu Israel diserang terus oleh Palestina. Palestina sendiri bukan juga negara yang masih belum negara yang diakui oleh PBB, bukan negara anggota dari PBB. Jadi nggak ada kewajiban bagi PBB untuk melindungi dari Palestina itu sendiri. Meskipun dari Indonesia sendiri, dari negara-negara mayoritas Islam seperti Indonesia, Presiden kita Pak Jokowi sudah di dalam sidang umum PBB sudah menyerukan untuk bahwa
Palestina itu masuk ke dalam bisa masuk dalam anggota PBB sendiri, sehingga hak dan kewajibannya ada sama seperti negara-negara lainnya yang merupakan anggota PBB juga. Secara non fisik itu ini bisa dilakukan dengan menumbuhkan nasionalisme dengan aktif memajukan bangsa dan negara. Caranya banyak, ada cara di bidang sosial, cara di bidang kemasyarakatan, dan di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Itu banyak. Nanti mungkin kita jabarkan di slide-slide berikutnya. Lalu ketentuan mengenai bela negara sendiri, dasar hukumnya diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar. Juga turunannya adalah Undang-Undang Nomor 30 itu kalau dibaca, bela negara itu bisa dilakukan oleh semua komponen gitu ya, baik itu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Jadi karena mengantisipasi tadinya akan terjadinya perang tadi, karena ada GIU, Civis Pacem Parabellum ya. Kalau kita punya tekad untuk berdamai, untuk hidup damai, tapi kita harus siap berperang. Jadi walaupun negara dalam keadaan damai, gitu ya, tentara ya harus tetap latihan, gitu ya, harus tetap dia mempertahankan kondisi fisiknya maupun kondisi ketajamannya sebagai kombatan, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak berperang-perang, gitu ya, tapi karena perang itu kalau dalam konteks hukum internasional merupakan cara terakhir untuk tercapainya diplomasi. Ya, masuk ke bahan berikutnya. Ini pengertian bela negara kalau kita mengacu pada Undang-Undang 3 tahun 2002. Bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang secara utuhnya. Ini definisi di dalam Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang bela negara. Ini definisi ini di tiap-tiap warga negara berhak, wajib, dan ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat yang ditentukan, yang diatur dengan undang-undang. Ini bunyi undang-undang dasar, gitu ya, bahwa warga negara juga punya hak untuk membela negara juga, gitu. Nggak hanya TNI dan Polri. Mungkin masuk babak berikutnya. Nah, ini unsur-unsur bela negara, gitu ya. Unsur-unsur bela negara itu yang pertama adalah cinta pada tanah air dulu, gitu. Anda cinta dulu akan adanya Indonesia ini, gitu ya. Baru Anda bisa melakukan apa yang disebut bela negara, gitu. Kalau nggak cinta tanah air, agak sulit, gitu ya. Cinta tanah air itu seperti apa nanti dalam diskusi maupun dalam bahan-bahan berikutnya saya serahkan. Lalu kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini uniknya Indonesia. Kalau saya mengajar ilmu negara di semester 1 Fakultas Hukum, itu saya bilang Indonesia termasuknya adalah negara yang lain daripada yang lain. Biasanya negara itu terbentuk negara dulu, baru ada bangsa-bangsa, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia beda, gitu. Bangsa dulu yang lebih ada, baru terbentuk akan negara-negara. Perjuangan nggak selesai karena dilakukan secara kedaerahan, gitu ya. Si Maharaja melakukan di Sumut, Pangeran Diponegoro melakukan di Jateng, atau siapa lagi, Pangeran Jayakarta melakukan perjuangan di Jakarta dan sebagainya. Nah, kalau di 17 Agustus 1945 itu kesadaran akan bangsa-bangsa membuat suatu komunitas yang namanya negara itu. Jadi Indonesia sudah terbentuk berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat Amerika Serikat negara maju pun terbentuknya lebih dahulu terbentuk negara dulu
baru bangsa-bangsa. Makanya perjuangannya ketat akan untuk punya presiden yang minoritas pun dia Amerika baru bisa di tahun 2008 ya, ketika Obama bisa menjadi presiden Amerika Serikat dari dia berasal dari kulit hitam, dia juga anaknya orang Islam gitu ya. Kalau di Indonesia kita nggak pernah, sebenarnya sebelum peristiwa Pilkada Jakarta 2017, Indonesia ini sudah nggak ada masalah dengan perbedaan itu gitu ya. Bahkan kita tahu di tahun 60-an itu ada gubernur Jakarta namanya Hengantung, Manado, Kristen, bahkan anggota Lekra ya, anggota Underbo-nya PKI, tapi beliau juga yang ketika Bung Karno mau membuat Masjid Istiqlal mencarikan lokasi yang sangat strategis di jantungnya ibu kota. Kita juga pernah punya Panglima ABRI, misalnya Raden Panggabean, Batak, Kristen. Kita juga punya Pak Benny Murdani, Panglima ABRI setelah Pak Panggabean, itu juga Katolik. Dan nggak ada masalah dengan perbedaan itu. Itu yang kita rasakan. Mungkin yang sekarang aja pasca, kalau saya bilang pasca 2017 itulah mulai kita rasakan namanya apa yang disebut politik identitas, gitu. Bahwa kita ini melihat seseorang itu berdasarkan identitasnya, apa saranya, apa suku, agama, ras, dan golongannya. Itu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai konsep prismatik, kata Profesor Mahfud MD gitu ya. Prismatik itu apa? Menyatukan ideologi-ideologi yang baik, menyatukan sisi-sisi baiknya, lalu membuang sisi-sisi jeleknya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, yang mungkin sering dijabarkan. Liberalisme jahat gitu ya, sangat memberi pasar sebesar-besarnya. Komunisme baik gitu ya, dalam arti hak individu diakui. Lalu Pancasila di mana? Pancasila di tengah-tengahnya. Dia mengakui keadilan sosial yang merupakan basisnya liberal, tapi juga mengakui hak milik pribadi yang merupakan basis hak milik pribadi yang merupakan basisnya liberal, dan mengakui juga keadilan sosial, hak milik sosial yang merupakan basisnya komunis gitu ya. Makanya kalau kita baca bukunya Bung Karno Di Bawah Bendera Revolusi, kita mungkin akan temukan tuh Bung Karno ketika mau membuat Pancasila di pohon, namanya Pancasila di ND gitu ya. Dia meramunya dari apa? Dari semua ideologi yang ada di dunia ini. Jadi Pancasila itu merupakan pertemuan semua ideologi buat saya. Dia ada konsep ketuhanan, dia ada konsep liberal, dia ada konsep komunis, dan sebagainya. Bukan berarti itu ya. Nah, komunis sebagai ideologi tentu beda komunis sebagai gerakan gitu ya. Mungkin yang Indonesia pahami itu komunis sebagai gerakan gitu ya. Karena komunis sebagai gerakan ya seperti itu, memang pengambil alihan kekuasaan itu hal-hal yang ya, biasa dilakukan sama komunis. Tapi kalau komunis secara ideologi ya mungkin ya kita bisa itu bisa pilih-pilih ya. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Nanti kita lihat bagaimana sih bentuk-bentuk bela negara itu. Silakan lanjutin. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk bela negara sebagaimana diatur pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ada 4 macam bentuk bela negara gitu ya, yang saya baca. Yang pertama melalui pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan ini yang diajarkan oleh para dosen atau para guru di tingkat SD sampai SMA gitu ya, di tingkat dosen di perguruan tinggi dari jenjang S1 sampai jenjang S3 gitu kan. Bahkan Lemhanas sendiri sudah menyampaikan pesan gitu ya, bahkan BPIP juga, bahwa di setiap perkuliahan itu sisipkan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Sisipkan nilai-nilai Pancasila yang seperti apa gitu ya, itu apa? Karena di dalam pendidikan kewarganegaraan kita lihat di sini ada hak dan kewajiban warga negara, atau civic education gitu ya. Hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air ada di mata kuliah ini. Makanya ini penting sekali gitu ya, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu. Contoh-contoh yang mungkin bisa dipertemukan di Lemhanas dan BPIP aja, misalkan seperti contoh waktu itu pematerinya saya lupa Purnawirawan Jenderal siapa, cuman mengatakan bahwa itu masih teringat di saya itu, bahwa anaknya ada pertandingan badminton, masuk final, dua-duanya anaknya juara, tapi yang disalami oleh bapaknya itu atau yang ditepuk dadanya itu bukan anaknya gitu, tapi lawannya yang kalah gitu. Anaknya itu merasa sedih gitu, kenapa bapaknya seperti itu gitu kan. Tapi jelaskan ya kan, kamu udah menang, udah senang gitu ya, tentu yang kita harus besarkan itu adalah yang kalah gitu ya. Bagaimana cara menang tanpa ngasorake gitu ya, kalau bahasa Jawa itu merupakan cerminan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sendiri. Mungkin itu juga jalan supaya kita terhindar dari apa yang disebut permusuhan, itu persaudaraan tetap terjaga. Nah, itu yang pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada juga melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ini merupakan pendidikan kemiliteran yang dilakukan oleh negara tanpa kita harus menjadi TNI maupun Polri, apabila itu dilakukan secara wajib. Kalau nggak salah, Kementerian Pertahanan dari 2004 itu sudah merilis RUU tentang komponen cadangan negara gitu ya. Untuk apa? Ini untuk menjabarkan pelatihan dasar kemiliteran wajib ini yang bisa dilakukan oleh warga sipil. Mungkin nanti bisa dilakukan seperti apa yang dilakukan di Thailand mungkin. Maksudnya seperti apa? Agar semua warga negara itu memiliki nilai-nilai kebangsaan dan memiliki kemampuan awal bela negara gitu, dalam arti bela diri secara fisik. Nah, tapi mungkin banyak ditentang bahwa ini pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, itu sampai sekarang itulah yang RUU itu belum bisa bahkan masuk program legislasi nasional aja enggak gitu ya, karena saya ingat 2004 sudah dibuat naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Lalu 2009 atau 2010 itu ada seminar bagus di Fakultas Hukum UI yang pembicaranya itu Profesor Hermawan Sulistyo, Pak Al-Araf, dan Pak Dirjen Pothan yang merupakan yang juga dosen FAUI, Bapak Dr. Agus Broto Susilo. Itu seru sekali. Di satu sisi Kementerian Pertahanan ingin baik gitu, tapi di satu sisi nggak bisa dong memaksakan kemiliteran kepada warga sipil gitu. Ini jadilah B ini, tapi ini bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara pramuka misalnya. Yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI secara
sukarela atau wajib, ya. Biasa dari SMA jadi masuk mendaftar sebagai TNI maupun Polri ya jadi di sukarela, tapi ada yang di sebagai prajurit TNI. Ya, mohon maaf sinyal. Tadi saya lanjutkan ya, pengabdian sebagai sesuai dengan profesi. Profesi itu ya tentu Pak Panut sebagai dosen, saya sebagai dosen ya tentu mengajarkan tadi, menyisipkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam perkuliahan kami. Nah, Anda juga bisa sebagai generasi muda menerapkan bentuk bela negara itu, nanti bisa kita lihat di slide-slide belakang apa yang bisa dilakukan oleh Anda generasi milenial atau generasi Z. Semuanya bisa melaksanakan itu. Lanjut. Ini ancaman negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bagi, masih lanjut Mbak, yang tadi betul. Nah, tadi yang saya katakan setelah, belum Mbak, belum. Masih yang tadi, ancaman dari luar. Nah, masih di situ Mbak, ancaman dari luar. Nah ya betul, sini jangan kemana-mana dulu ya. Jadi ancaman dari luar tadi karena saya bilang akan sulit bagi negara apabila menyerang negara lain tanpa alasan yang jelas. Perang diperbolehkan, itu ada dasar hukumnya, ada Konvensi Jenewa. Bagaimana tata cara berperang itu seperti apa, ada diatur dalam hukum internasional, ada dalam Konvensi Jenewa namanya. Tapi sekarang ini yang kami lihat gitu ya, berdasar sumber dari Lemhanas dan BPIP, ancaman dari luar itu adalah ancaman berupa perusakan moral budaya bangsa. Melalui apa? Melalui disinformasi ini mungkin apa yang disebut hoax ya. Bagaimana cara memecah belah kesatuan bangsa itu dengan hoax gitu. Dengan propaganda gitu ya. Dengan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika dan obat-obat terlarang itu rata-rata itu datangnya dari luar, bukan dari Indonesia. Dari Indonesia kita punya ganja itu hanya untuk kelompok tertentu untuk digunakan untuk sayur, dan itu nggak begitu punya daya candu yang luar biasa. Tapi kan yang seperti sabu, narkotik dan sebagainya itu yang memiliki daya rusak luar biasa, itu munculnya dari mana? Itu saya nggak mau menyebut etnis tertentu, nanti dari negara tertentu nanti dilihat aja. Karena memang seperti itu gitu ya. Lalu dengan film-film porno gitu ya. Juga film-film porno ini nggak ada orang Indonesia yang sebenarnya memproduksi film-film porno misalkan. Film-film porno ini juga salah satu daya rusak gitu. Kenapa? Bagaimana cara orang supaya terangsang untuk nantinya bisa memperkosa, bisa melakukan pencabulan, bisa melakukan tindakan-tindakan yang amoral, itu mungkin datangnya juga dari film porno gitu ya. Hampir semua kejahatan terhadap kelamin yang dikaji oleh Polri ya, itu kebanyakan bersumber dari inspirasi film porno. Lalu kebudayaan asing lain yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama pada generasi muda.
LGBT juga seperti itu gitu kan. Awal bulan lalu ada purnawirawan mayor jenderal, saya lupa namanya, yang teriak bahwa ada komunitas LGBT di lingkungan TNI Polri, dan itu ditangkap cepat oleh Kapolri dan Panglima TNI, juga 3 kepala staf angkatan. Jadilah dicari bahwa di lingkungan Polri, Pak, bayangkan pada level brigjen paling top itu, paling di atas itu pada level brigjen. Itu yang sekarang sudah dinonjolkan dan oleh Kapolri nggak akan diberi job sampai pensiun, sampai 8 tahun dulu, sampai 8 tahun lagi nggak akan dikasih job. Itu sebagai penghukuman bagi dia yang sudah merusak nilai-nilai bangsa gitu ya, merusak nilai-nilai moral. Di level TNI Angkatan Darat ada pada level letnan kolonel gitu, yang diberhentikan dengan tidak hormat kapten karena sudah mengidap AIDS. Bayangkan di lembaga-lembaga yang tadi yang saya bilang menjadi komponen utama dalam hal pembelaan negara, itu juga sudah masuk sudah terkena ancaman itu, sudah terusak. Nah, itu. Lalu yang kedua, ancaman dari luar yang kedua ya berupa bentuk penjarahan ya, saya bilang sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya alam gitu ya. Banyak kita sebut Freeport, kita sebut Cepu, kita sebut itu merupakan juga ancaman juga sebenarnya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara gitu ya. Anak cucu kita ke depannya nanti akan seperti apa gitu, akan menikmati apa kalau gunung emas yang begitu ini sudah dikeruk gitu ya, dan masuknya ke devisa hanya ke devisa negara hanya sebesar 2,5%. Anda bayangkan dari total penghasilan Freeport hanya menghasilkan 2,5% bagi devisa negara Indonesia. Sisanya ya mana ya, 97,5%-nya buat sana, buat Amerika sana, masuk ke sana. Nah itu itu kita sebut sebagai penjajahan model baru gitu. Mungkin tadi seperti hoax dan propaganda, kalau itu seperti ucapan Pak Jenderal Gatot Nurmantio waktu menjadi Panglima TNI, munculnya proxy war gitu ya. Nah itu perang itu seperti itu sekarang gitu ya, nggak lagi perang secara tembak-tembakan gitu. Mungkin ke slide berikutnya. Nah ini ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam itu bagaimana gitu ya, berupa disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis gitu ya, gerakan untuk memisahkan diri dari pangkuan NKRI berdasarkan sentimen SARA gitu, sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ini yang harus dihindari, ancaman disintegrasi bangsa. Indonesia pernah punya sejarah kelam, ada DITI, ada GAM, walaupun sekarang GAM sudah dinyatakan bukan lagi pemberontak, gitu kan. Lalu OPM maupun RMS, gitu ya. Itu juga kan karena kebijakan yang tidak sentimen SARA. Nah, yang Pak Prabowo katakan waktu Pilpres Indonesia bubar tahun 2030 sebenarnya kalau ditanggapi positif bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Kalau hal-hal seperti di Pilkada Jakarta itu dihembus-hembuskan terus gitu ya, itu bisa aja menimbulkan apa yang disebut disintegrasi bangsa. Karena di Indonesia Timur itu ketika kasus itu udah banyak yang mendeklarasikan ada Republik membuat Republik Minahasa ataupun yang sebagainya. Nah itu yang harus bahwa pendekatan berdasarkan kalau bisa gitu ya, dalam berkampanye itu beradulah visi dan misi gitu ya, jangan beradu
berdasarkan SARA gitu, berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Ini cara-cara yang sudah kuno lah dilakukan harusnya. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM yang menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Kita pernah terjadi ini seperti di 98 ya. Ini jangan sampai terulang lagi. Lalu upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa. Kemarin 2017 Pak Jokowi mengeluarkan Perpu 2 tahun 2017 yang disahkan menjadi Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang apa? Bahwa presiden bisa membubarkan ormas HTI itu ya. Yang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu banyak hujatan ini otoriter atau sebagai apa. Kalau saya mengatakan gitu ya, seperti pidato Pak Jokowi di Solo tahun 2017 dalam Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa harga sebuah ideologi negara atau namanya Pancasila itu lebih berharga dari satu ormas atau dari satu disebut bahwa itu presiden yang demokratis, itu lebih berharga. Potensi yang selanjutnya itu potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik akibat perbedaan pendapat masalah politik maupun akibat masalah SARA. Saya menyambut baik itu ya Munas MUI yang menyatakan rekomendasinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara bahwa periodisasi masa jabatan presiden itu kalau bisa cukup 1 periode saja tapi dibuat 7 sampai 8 tahun. Itu saya setuju sekali. Kenapa? Kita itu di 2019 kemarin ada potensi untuk kenapa? Itu bisa bentroknya secara sejajar, secara horizontal. Bayangkan itu kan untuk membela 01, 02, walaupun 01 menang nggak jadi apa-apa juga, 02 menang juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Tapi bentrokannya kuat sekali, gesekan sampai SARA di bawah juga. Gitu ya. Ini penting juga gitu kan, karena juga dalam ilmu politik sendiri mungkin Pak Panut juga belajar bahwa presiden ataupun pemimpin itu kalau masuk periode kedua itu kena kutukan periode kedua gitu ya. Itu yang berlaku di kata Benjamin Barber di Amerika Serikat, bahwa dia nggak akan peduli lagi dengan konstituennya dan dia hanya bercita-cita menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Itu yang mungkin dilakukan semua presiden gitu, nggak hanya Pak Jokowi gitu. Pak SBY juga seperti itu, dan itu yang dilakukan oleh presiden kalau memasuki periode kedua. Mau apa lagi? Dipilih lagi udah nggak bisa. Lalu makar atau penggulingan pemerintah secara sah dan konstitusional. Ini mungkin sebagai orang hukum saya harus menjelaskan makar itu nggak usah Anda mau bercita-cita mau merenggut ataupun membunuh presiden gitu ya, langsung terjadi dulu gitu kan. Kalau dalam hukum itu kan harus ada mens rea dan actus reusnya gitu, harus ada sikap batin dan harus ada perbuatannya. Nah, kalau dalam perbuatan makar bisa masuk pasal makar itu. Seperti anak beretnis tertentu yang bilang ini saya mau tembak Pak Jokowi, itu kalau Pak Jokowi mau melapor, mau mengadu itu bisa masuk dalam jenis makar itu. Bukan, itu bisa itu kejahatan terhadap negara. Nah, ini jadi itu nggak perlu delik itu selesai, kita baru berencana aja. Kalau kita mau membunuh presiden itu nggak akan mungkin karena radius 100 meter kita udah tembak sama pampres duluan gitu kan. Itu yang itu berusaha makar atau penggulingan pemerintah secara konstitusional. Lanjut. Nah, ini bela negara yang tadi katakan secara fisik maupun non fisik tadi gitu ya. Ini mungkin nanti bisa dibaca saja gitu ya, karena ini ada di dalam Undang-Undang 3 tahun 2002. Lanjut. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan, pembinaan kesadaran bela negara di perguruan tinggi gitu ya.
saya mengambil pada 4 fase, pada fase kegiatan belajar mengajar, pada budaya sekolah, gitu ya, pada kegiatan ekstrakurikuler, pada kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Nah, pertama kegiatan belajar mengajar ini seperti tadi pesan Lemhanas maupun BPIP bahwa semua mata kuliah itu wajib mencerminkan atau wajib juga menyelipkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Gitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Untuk apa gunanya? Mencegah, gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Ini yang bisa dilakukan oleh kami selaku pendidik. Lalu budaya sekolah, gitu ya, kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan atau sekolah itu berupa upaya pembiasaan suatu yang diulang-ulang, misalkan tertib disiplin, gitu ya, hormat menghormati, gitu ya, sopan santun sesama teman, gitu ya, saling menghormati, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, itu yang harus dikedepankan dalam pembiasaan itu ya. Lalu kegiatan ekstrakurikuler, ya sebentar lagi selesai kok. Lalu integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, gitu ya, seperti pramuka, olahraga, karya tulis dan sebagainya, gitu. Itu mungkin yang harus dilakukan. Pramuka itu tadi cara militer secara sukarela tadi, gitu ya, dengan wajib militer ya. Apa yang dilakukan di pramuka mirip-mirip lah sama dilakukan sama TNI Polri sebenarnya. Cuman nggak begitu. Cuman pramuka nggak megang senjata aja, gitu kan. Karena yang dibenarkan secara dilegalkan secara oleh negara untuk memegang senjata itu kan cuma TNI dan Polri. Olahraga gitu juga, itu kan, kalau bisa sampai PON, sampai ke Juda, sampai PON, sampai ke Asian Games, sampai ke kejuaraan dunia, Olimpiade, itu luar biasa. Itu juga upaya juga untuk bela negara, gitu. Karya tulis juga seperti itu, gitu kan. Jadi bagaimana cara untuk menyerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk mengisi kemerdekaan, itu bisa dikatakan bela negara juga, gitu ya. Mungkin di Fakultas Hukum, anak-anak Fakultas Hukum kemarin bisa juara lomba debat atau juara peradilan semu MK, itu juga upaya juga untuk memantapkan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara untuk mendidik anak muda agar agar bisa menyelesaikan perkara itu dengan jalan dialog dan argumentasi yang berdasar, baik itu berdasarkan hukum, baik itu berdasarkan teori, baik itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu hukum adat juga seperti itu. Jadi itu cara yang dikerahkan oleh negara ya seperti itu, gitu ya, dan sebagainya. Lalu ini yang paling dominan, makanya saya bilang ini dalam bundaran yang paling besar, yaitu kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat, gitu ya. Yaitu berupa penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang selaras dengan satuan pendidikan. Kalau mengharapkan dari dosen atau guru ya nggak mungkin, gitu ya. Guru mungkin saya hanya bisa ketemu mahasiswa dalam daring ini cuma 1 jam dalam sehari. Itu pun mahasiswa juga nggak begitu serius, gitu. Kalau hari biasa 1,5 jam, gitu ya. Kalau 4 SKS 1,5 jam kali 2 kali. Gitu. Sedikit, gitu ya. Nah, yang paling bisa diharapkan untuk membentuk karakter yang baik itu adalah keluarga, gitu ya. Ahli sosiologi hukum
Yang terkenal itu Profesor Suryono Sukanto mengatakan ada bukunya yang namanya Sosiologi Keluarga, bahwa keluargalah garda terdepan dalam pembentukan karakter untuk kehidupan berbangsa dan negara. Bahkan kalau dalam agama, dalam Islam gitu ya, mungkin Pak Panut lebih tahu dalilnya, bahwa ada dalil gitu ya, seorang ibu itu adalah bagaikan madrasah bagi anak-anaknya. Itu juga dikutip oleh sastrawan Arswendo Atmowiloto ketika membuat novel Keluarga Cemara yang difilmkan gitu ya. Motonya yang terkenal, harta yang paling berharga adalah keluarga, itu mungkin bersumber dari sini, bahwa pembentukan karakter harus tidak bisa dilepaskan dari keluarga, bahwa keluargalah yang paling bertanggung jawab apabila untuk keberlangsungan ataupun karakter anak-anaknya. Lanjut, yang terakhir ya. Contoh bela negara gitu ya. Ini saya membaginya dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan negara gitu. Mungkin nanti ada pengulangan, yang ada pengulangan nggak akan saya jabarkan. Ya, menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga, ini yang harus dikedepankan, terutama untuk suami dan istri gitu ya. Jangan sampai terlihat bertengkar di depan anak-anaknya gitu. Itu juga merupakan suatu pendidikan sendiri untuk anak, jangan sampai bertengkar juga di masyarakat. Lalu membentuk keluarga yang sadar hukum gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi sadar hukum itu nggak usah hebat-hebat terus ngapain-ngapain. Kalau di keluarga sadar hukum, tinggal anaknya disuruh minta tolong belikan kalau Pak Panut, mendingan kita belikan rokok aja di Alfamart. Jangan lupa pakai helm Mas gitu kan. Ini plat nomor sebentar lagi habis, tanpa harus ribut hebat-hebat, itu udah sadar hukum. Lalu memberikan pengertian pada anak supaya cinta kepada tanah air, dan ini masuk ya, mencintai produk-produk dalam negeri ini juga, tapi memang sulit juga kita implementasikan gitu ya. Selain sepatu, apalagi yang bisa kita memakai produk dalam negeri? Motor kita masih pakai produk luar negeri, TV, laptop kita masih pakai produk luar negeri. Itu. Tapi sepanjang bisa kitanya, kayak seperti baju, celana kan, atau sepatu, Indonesia udah bagus kan. Makanya itu kaidah fikih ya, itu Pak Panut juga tahu. Kalau nggak bisa melaksanakan semua, jangan kau tinggalkan semua gitu ya. Kalau kita nggak bisa memakai produk-produk dalam negeri semua, jangan kita tinggalkan produk dalam negeri gitu ya. Saya langsung masuk kepada menjaga keamanan kampung secara bersama-sama atau Siskamling gitu ya. Saya sedih sekali sebenarnya Hansip itu dihapus gitu. Padahal Hansip itu sebenarnya bentuk pengamanan masyarakat, untuk pengamanan berbasis masyarakat gitu ya. Karena dengan Hansip itulah pemimpin Siskamling gitu ya. Siskamling itu kan kalau kita baca kepresnya itu kan luar biasa bagaimana cara masyarakat untuk melindungi masyarakat gitu. Jadi nggak hanya oleh negara, itu bentuknya Babinsa juga seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi memang Siskamling itu nggak efektif kalau setiap hari yang Siskamling kerjanya cuma untuk ngopi maupun main gaple gitu kan, nggak memindahkan tidur dari kamar ke pos Hansip gitu kan, itu nggak pas juga. Lalu mungkin itu saya kerja bakti dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan lain-lain. Nah itu juga mungkin tadi membayar pajak itu yang sama seperti yang di atas ya, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ini bold saya ya, memang kita ini beda seperti di Orde Baru dulu. Kalau di Orde Baru itu butir-butir nilai Pancasila terinci apa yang dikemukakan oleh BP7 di Kemendagri, di Depdagri. Tapi kalau sekarang ini
nilai-nilai Pancasila itu kalau ini apa serba salahnya negara gitu. Kalau apa misalkan Lemhanas BPIP mengeluarkan butir-butir sila-sila dalam Pancasila, itu berarti bilang itu tafsirnya Jokowi kan, itu tafsirnya penguasa. Nah itu padahal itu adalah lembaga resmi gitu ya, bukan apa. Saya juga sebenarnya agak gimana gitu ya kalau kita secara kalau kita mengajarkan itu tapi kita dibilang nanti kita pro pada pemerintah dan gimana. Tapi kalau bagi saya sepanjang itu diberikan oleh lembaga resmi, tafsir itu wajib kita taati. Mungkin kalau kita bisa kan kalau kita mau tentang, nggak boleh tentang secara drastis gitu ya. Kita tentanglah secara akademik. Lalu yang terakhir, Mbak, saya mengucapkan terima kasih gitu ya, kepada semuanya yang sudah mendengarkan paparan saya gitu ya. Ini moto yang dikeluarkan Pak Jokowi gitu. Saya Indonesia, saya Pancasila gitu ya. Nah itu mungkin bisa pas walaupun masih banyak juga yang meminta. Mungkin itu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan saya membuka hal untuk pertanyaan untuk bertanya maupun juga untuk melakukan pernyataan maupun juga mendebat apa yang saya paparkan tadi. Ya, Mbak, saya serahkan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Bapak telah menjelaskan materinya dengan sangat rinci tadi. Nah, ini sangat menarik nih untuk kita diskusikan dan kita bahas. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ada. Izin bertanya, Oke, moderator. Izin moderator. Silakan. Izin moderator. Izin moderator. Kita ke saudari Kenzi terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil yang lainnya. Oke, saudari Kenzi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kenzi Lodianti. Di sini saya perwakilan dari kelas 3C. Nah, jadi teman-teman, kita telah mengetahui mengenai tema dalam seminar online yang kita lakukan tadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu mengenai temanya, yaitu praktik bela negara bagi generasi Z dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita ketahui teman-teman, bahwasanya bela negara itu sendiri, sebagaimana setelah dijelaskan oleh Bapak tadi, bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap NKRI. Nah, di dalam bahwasanya di dalam bela negara tersebut itu sudah jelas tertera di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya yaitu pasal 27 ayat 3, yang mana setiap warga negara itu berhak dan wajib. Kemudian juga di dalam pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kita ketahui bahwasannya masa depan bangsa Indonesia itu sangat tergantung oleh kemajuan dari generasi muda bangsa kita. Nah, kita ketahui bahwa kesadaran akan bela negara yang dilakukan oleh para generasi yang ada di Indonesia khususnya itu mereka lebih banyak tidak memperdulikan lagi usaha pembelaan negara tersebut. Misalnya saja kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak adanya masih banyaknya para generasi muda itu menggunakan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Nah, dari permasalahan tersebut, tentunya peran pendidikan
bela negara itu sangat diperlukan, ataupun peran pembinaan dalam pembelaan negara itu sangat diperlukan untuk menyadarkan generasi bangsa tersebut agar dapat menjadi lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu peran seperti apakah sih yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda? Karena sejatinya generasi muda itu adalah, karena sejatinya wajah generasi muda itu adalah wajah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Kenzi atas pertanyaannya. Nah, Pak, ini pertanyaannya mau kita tampung dulu atau langsung dijawab? Tampung aja dulu biar nanti kan ada Oke, pertanyaan baiklah, satu itu dan tadi yang lain. pertanyaan dari Saudari Kenzi ya. Maklum ya Pak ya, Kenzi itu adalah salah satu ikon dari kelas C. Ikon dari kelas C. Jadi dia itu sangat aktif kalau bertanya, makanya tadi lebih panjang kata pengantarnya baru pertanyaannya. Oke, baiklah kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi saya lihat Saudara Tommy. Saya lihat Saudara Tommy sudah mengajukan tangannya. Bagaimana Saudara Tommy? Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saudara Tommy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya pada seminar online pada hari ini tentang bela negara, dan juga tadi ada juga menyinggung tentang Pancasila. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Tommy Ardiansa dari kelas 3C. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan Pancasila. Kita ketahui Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah 1 hari setelah kita proklamasi kemerdekaan. Pancasila merupakan ideologi negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama oleh para founding father, oleh para pemimpin pendiri bangsa kita, dan berlaku sampai kapanpun dan sampai negara ini kiamat. Ya, silakan. Pada saat sekarang Pancasila ini menjadi topik-topik yang sangat menarik. Ada seorang budayawan namanya Sujiwo Tejo. Dia mengatakan bahwa Pancasila itu enggak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu enggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada? Pernyataan itu dilontarkannya pada saat program TV di TV One Indonesia di Layar Club, dan itu saya menonton pada saat itu. Dan terjadi perdebatan tidak, karena dia tidak dianggap cinta tanah air, NKRI. Orang-orang pada saat sekarang ini, mereka yang dianggap seperti contoh memakai cadar, kemudian memakai celana cingkrang, mereka itu dianggap tidak Pancasila. Banyak opini-opini dan narasi-narasi oleh para pemimpin kita, mereka yang kaum minoritas di kalangan masyarakat kita ini, mereka itu tidak Pancasila. Nah, orang dikatakan Pancasila itu cukup dengan teriak-teriak, saya NKRI, saya cinta tanah air, saya Pancasila. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, tindakan mereka itu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme itu terjadi pada saat sekarang ini. Di dunia universitas juga banyak sekali mahasiswa kita, mohon maaf ya, mahasiswa yang bercadar khususnya di universitas Islam itu terjadi diskriminasi, baik itu oleh pihak kampus ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa mereka itu tidak Pancasila karena tidak memakai pakaian sesuai dengan Pancasila tersebut. Nah, adapun pertanyaan sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, mungkin karena waktu telah terbatas. Saya ingin bertanya,
Bagaimana hanya dengan mengucapkan saya Pancasila, saya cinta tanah air, saya NKRI, orang tersebut dikatakan Pancasila. Terima kasih. Oke, baiklah, Saudara Tommy, pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas. Memang Saudara Tommy ini kalau saya menyebutnya ini aktivis sejati ya kalau di kelasnya. Jadi dia tuh paham betul dan selalu mengikuti perkembangan politik Indonesia. Bagus sekali Saudara Tommy. Oke, baiklah kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tadi Saudara Wilky sudah Izin moderator. sebelumnya apa ada dari kelas A? Apakah ada dari kelas A yang ingin mengajukan pertanyaannya juga? Dari tadi sudah 2 orang anak kelas C semua. Kalau bisa satunya anak kelas A. Oke, baiklah. Ada Husaini Sarah. Ada Saudari Husaini Sarah. Saya persilahkan. Terakhir ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Huslaini Sarah. Saya perwakilan dari kelas A. Saya di sini akan bertanya kepada Bapak tadi. Bapak telah menjelaskan bahwa di penjelasan bagian ancaman dari dalam materi kita pada hari ini, Bapak menjelaskan bahwa Bapak setuju dengan presiden itu dijadikan 1 periode saja dengan masa jabatannya itu 7-8 tahun. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, mengapa Bapak setuju dengan pernyataannya demikian? Karena menurut saya, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak, karena kalau misalnya kita jadikan 1 periode masa jabatan presiden, namun masa jabatannya itu diperpanjang sampai 7-8 tahun, itu banyak sekali terjadi dampak-dampak yang negatif, dan kekuatan presiden itu lebih dominan seperti yang telah kita lihat pada zaman Orde Baru seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Husaini Sarah atas pertanyaannya. Kita sudah menampung 3 pertanyaan dari Saudari Kenzi, Tommy, dan Husaini Sarah. Baiklah, saya serahkan lagi kepada Bapak. Selanjutnya sesi jawab yang akan dijawab oleh Bapak Putra. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, ini kritis-kritis ya. Tadinya saya menyangka yang kritis itu anak dari saya hanya selama ini ngajar di FISIP dan di Fakultas Hukum gitu ya. Ternyata anak FKIP juga luar biasa, guru-guru yang kritis. Luar biasa ya Pak Putra ya. Luar biasa ini. Pak Panut mahasiswanya mantap nih. Pertama saya jawab yang terakhir dulu ya. Huslaini Sarah dari kelas 3A ya. Tadi masa jabatan presiden 7-8 tahun. Begini, masalah masa jabatan presiden itu di dalam ilmu hukum namanya open legal policy gitu ya, kebijakan hukum terbuka. Jadi namanya kebijakan hukum terbuka itu nggak ada benar atau salah, yang ada atau tepat atau tidak tepat gitu ya. Tadi masa jabatan presiden yang kita sebut, yang saya sebut 7-8. Kenapa 7-8 tahun? Kalau tadi yang Anda bandingkan dengan Pak Harto jelas berbeda, karena Undang-Undang Dasar di era Orde Baru gitu kan, sebelum di amandemen tahun 99 sampai 2002, bunyi masa jabatan presiden itu seperti ini. Masa jabatan presiden ada 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Dapat dipilih kembali ini nggak ada lagi tafsirannya gitu kan. Nah, makanya ini ditafsirkan oleh Pak Harto yang pada saat itu menguasai parlemen gitu ya. Golkar menguasai 80% parlemen, belum lagi dengan utusan golongan, utusan daerah. Nggak pasti Pak Harto akan terpilih lagi. Nah itu, kalau di Indonesia sudah dikunci masa jabatan presiden ada 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan.
Jadi sehebat-hebatnya Presiden Indonesia pasti dia hanya bisa menjabat selama 10 tahun. Mau itu berturut-turut dan mau itu dijedakan gitu ya. Pak Jokowi udah nggak bisa nyalonin diri lagi gitu kan. Pak SBY 2024 udah nggak bisa nyalonin diri lagi karena bunyi maksud di Undang-Undang Dasar itu masa jabatan itu kalau Anda bandingkan dengan Amerika Serikat yang mbahnya demokrasi, masa jabatan presiden itu 4 tahun gitu. Dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan gitu. Masa jabatan itu juga makanya saya bilang open legal policy. Kenapa? Anda bayangkan ada banyak, kalau saya mencatatnya ada beberapa ketentuan mengapa harus di 1 periode kan. Pertama, presiden dalam periode kedua, periode pertama di penghujung di 2 tahun sebelum masa jabatannya habis gitu ya, pasti dia sudah nggak concern lagi mikirin berpikir untuk rakyat, tapi dia hanya berpikir bagaimana bisa terpilih lagi dalam periode berikutnya. Tambah kalau wakil presidennya mau nyalonin diri sebagai presiden, tambah menteri-menteri kalau mau menyalonkan diri sebagai presiden. Itu yang bisa disebut apa yang dikatakan oleh Anthony Kebuk, namanya divided government, pemerintahan yang terbelah gitu. Bagaimana koordinasinya? Anda nggak melihat dulu waktu 2009, waktu Pak JK mau mencalonkan diri Wapres, Pak SBY mencalonkan diri. Itu semua saling klaim gitu kan. Listrik pegang listrik 10.000 megawatt itu punya saya gitu kata Pak JK. Si ini bilang ini punya saya. Jadi semua punya klaim-klaim sendiri, jadi masyarakat bingung juga gitu. Nah, menteri-menteri juga kadang ada menteri loyalisnya Wapres, ada menteri yang loyalisnya presiden gitu. Dan kalau sudah siapapun presidennya kalau masuk periode kedua itu ada namanya di dalam teori ilmu politik sebagai kutukan periode kedua gitu. Kutukan periode kedua adalah presiden itu nggak akan optimal memikirkan rakyat gitu. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan bagaimana menuntaskan janji-janji kampanyenya gitu. Kalau Anda melihat ada undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk menuntaskan janji politik Pak Jokowi di tahun 2014 karena ini mau merampingkan regulasi untuk kemudahan berusaha. Jadi itu ya namanya apa yang disebut itu. Memang ada plus minus gitu ya. Namanya saya bilang open legal policy itu sifatnya bukan benar atau salah, tapi tepat atau tidak tepat. Nah, yang kalau bagi saya yang sekarang itu tepatnya karena saya melihat dari 2004, 2009 itu 2004, 2009, 2014, 2019, nanti menuju lagi 2019, 2024. Nah, ini 2019 ke 2024 ini lebih agak tentram karena presiden petahana nggak ada. Anda bayangkan 2009 dan 2019 ada petahana yang maju. Bagaimana? Pasti secara nggak langsung petahana akan diuntungkan, suka atau nggak suka pasti akan diuntungkan. Karena nggak bisa kita membedakan mana seorang Pak Jokowi sebagai presiden, mana Pak Jokowi sebagai calon presiden. Ada yang bisa membuktikan, nggak ada yang bisa membuktikan. Nah itu saya ya tentang itu. Lalu tadi pertanyaan siapa tadi? Tommy tentang Pancasila gitu ya. Ini mengikuti ya. Jadi saya sendiri tetap menganggap secara legal historis gitu ya. Secara historis bahwa Pancasila itu memang benar lahir tanggal 18 Agustus gitu ya. Pancasila yang sekarang katanya lahir tanggal 1 Juni yaitu kalau bagi saya tergantung dari sudut mana nih Pak Jokowi mau memandang nih. Kalau Pak Jokowi memandangnya dari sudut pertama kali Bung Karno pidato ada nama kata ideologi yang namanya Pancasila, iya gitu. Tapi apa yang dikatakan Bung Karno di tanggal 1 Juni itu
bukan Pancasila sebagaimana Pancasila yang kita anut sekarang gitu. Pancasila yang kita anut sekarang itu kan Pancasila yang tanggal 18 Agustus. Nah, itu yang jadi ininya. Lalu nggak ada pendapat Sujiwo Tejo gitu ya. Ini kan pandangan filsafat gitu ya. Nah, nggak ada Pancasila yang ada dalam. Karena memang melihat keadaan bangsa sekarang nggak ada yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Kalau narasumber ngomong main HP gitu kan gitu. Dosen ngomong main HP gitu. Itu udah nggak mencerminkan nilai Pancasila gitu kan. Habis beli di Indomaret aja nggak ada yang bisa pernah mengucapkan terima kasih gitu ya. Itu yang namanya yang saya lihat nilai-nilai Pancasila itu mulai luntur. Nah, tadi saya ingin menjelaskan bagaimana cara mempertemukannya. Dulu Orde Baru itu mempertemukannya dengan cara apa yang disebut penataran P4. Nah, itu berhasil gitu. Tapi dengan cara-cara yang militeristik gitu ya. Kalau Anda nggak hafal butir-butir sila dan Pancasila, Anda digaplok gitu ya. Dipukul. Nah, oleh tentara gitu kan, karena yang menatar Pancasila, tentara. Nah, pada pasca reformasi ini bingung juga ketika bagaimana untuk mempertemukan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda yang sekarang apa-apa HAM gitu, apa-apa demokrasi gitu. Bagaimana gitu kan? Nah, ini yang makanya terbentuklah BPIP, terbentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lalu yang berbeda paham dianggap Pancasila itu siapa Tommy? Nggak hanya di era Pak Jokowi yang begitu. Di presiden manapun, saya ambil contoh yang besar-besar aja. Selalu punya jargon tersendiri gitu ya. Selalu Pancasila itu memang nggak pernah dilaksanakan secara lurus dan konsekuen. Bung Karno menjadikan Pancasila untuk mengungkap lawan politiknya. Bagaimana caranya mengungkap lawan politiknya? Dengan cara membubarkan partai politik Masyumi, PSI, dan sebagainya. Hanya karena nggak suka sama ketua umumnya. Nah, Pak Harto juga seperti itu. Bahwa orang yang mengkritik presiden itu adalah bahaya laten PKI. Mengganggu nilai-nilai Pancasila. Sama seperti itu. Nah, sekarang cara Pak Jokowi ya sudah seperti itu gitu. Radikal gitu ya. Jadi itu bagi saya pasti itu yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan dirinya gitu. Jadi pasti itu yang berbeda paham dianggap nggak Pancasilais ya. Nah, tunggu dulu gitu kan. Karena memang kembali lagi gitulah. Pancasila itu gitu kan, itu adalah stat fundamental norm gitu ya. Dia sifatnya sangat abstrak gitu. Jadi semua itu tergantung dari penguasa, mau jadi otoriter bisa gitu kan, mau dibuat apa-apa Pancasila juga bisa gitu kan. Nah, sampai di Orde Baru pun ada, semua pun dibilang Pancasila, bahkan ada sepak bola Pancasila gitu kan. Ada juara bersama waktu tahun 85 PSMS Medan lawan Persija. Jadi bagi saya, nah yang kalau mau diteliti ya untuk apakah yang punya, kalau di Fakultas Hukum ya, lembaga yang berwenang untuk sebagai patokan butir-butir sila dalam Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau Lemhanas dan BPIP itu di bawah presiden, nanti dibilang itu pasti keinginan presiden. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi punya Pusdik Pancasila dan Konstitusi, tapi itu yudikatif. Di mana yang tepat, yang dianggap tepat? Yudikatif itu yang ditatar selama ini saya atau dosen, ataupun selama ini dosen-dosen atau guru pendidikan kewarganegaraan yang ditatar di situ. Sementara kita menginginkan Pancasila itu tertanam kepada semua generasi gitu, semua kalangan, nggak terpeduli itu kalangan akademis maupun kalangan non akademis.
Itu ya. Lalu Gen Z, peran generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu bagaimana sekarang itu. Tadi saya sebenarnya ada banyak cara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jika kalau dibuka website BPIP ataupun Instagram BPIP, mungkin ada berbagai macam perlombaan yang bisa diikuti oleh generasi muda. Bukan hanya perlombaan di bidang akademik, perlombaan bagaimana membuat yel-yel Pancasila itu ada, yel-yel yang mencerminkan nilai-nilai tanah air ada. Lalu bagaimana membuat cerpen puisi tentang Pancasila itu ada. Bagaimana membuat, bagi yang mau jadi ini YouTuber, bagaimana untuk membuat video-video yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga ada gitu. Jadi sudah ada beberapa gitu, bahkan lomba mahasiswa saya pernah ikut di Prodi Bahasa Indonesia, ada lomba tentang bahasa Indonesia gitu ya. Lomba bahasa Indonesia itu juga cara untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Pasal 26 Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tambah lagi sekarang di peraturan presiden, semua ketetapan atau semua keputusan atau semua pidato itu wajib berbahasa Indonesia. Makanya itu Pak Jokowi upaya untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila bagaimana membuat perpres itu di PBB pidato dengan bahasa Indonesia. Kan toh di PBB juga punya translator. Nah itu yang jadi concern saya. Itu banyak cara yang bisa dilakukan. Anda punya laptop itu silahkan nulis gitu. Jadi cara kembali lagi cara bela negara bukanlah cara-cara yang angkat senjata tadi yang si Tommy bilang saya NKRI saya itu, nah itu nggak pas juga ya. Mungkin itu Bu Moderator. Ya, terima kasih. Tadi 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Putra. Nah, beliau sudah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Putra yang menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada seminar online pagi hari ini. Baiklah, saya rasa cukup seminar online kita pada pagi hari ini karena waktu yang sangat terbatas. Terima kasih untuk semua teman-teman. Wilky ya, mungkin satu lagi ya Pak Putra ya. Wilky sudah raise hand itu. Oh ya, siap. Ya, satu lagi Wilky. Oke, baiklah kita tambah satu lagi. Kepada saudara Wilky, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Pak Putra, moderator. Memperkenalkan, nama saya Wilky Putra Giliansa, saya dari kelas 3C. Seperti ini Bapak, eksistensi bangsa dan negara juga senantiasa menghadapi beragam ancaman yang bersifat multidimensi. Nah, bela negara harus menjadi perhatian dan komitmen kita semua, apalagi khususnya bagi kita generasi muda. Bapak, lantas bagaimana upaya kita untuk memperkuat di era modernisasi seperti saat sekarang ini, dan apa sih relevansi dan tantangan di era seperti sekarang ini dalam upaya pembelaan negara? Terima kasih, Bapak. Agak nggak jelas tadi, Wilky. Tadi saya nggak, karena gangguan sinyal mungkin. Saya nggak. Ya, boleh saudara Wilky diulang kembali pertanyaannya. Baik, Bapak. Begini, Bapak. Eksistensi bangsa dan negara kita juga senantiasa menghadapi beragam ancaman yang bersifat multidimensi, baik itu dari ancaman luar maupun dari dalam. Nah, bela negara ini harus menjadi komitmen dan perhatian kita semua, terlebih lagi kita sebagai generasi muda. Nah, Bapak, lantas bagaimana sih upaya untuk memperkuat di era modernisasi seperti saat sekarang ini, dan apa relevansi serta tantangan dalam upaya untuk pembelaan negara tersebut?
Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Ya, ini panjang jawaban, tapi gini ya, yang saya katakan tadi sebenarnya agak mirip sama pertanyaan Kenzi tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau tadi kan Kenzi bertanya hanya sebagai generasi milenial. Tapi apa yang bisa negara lakukan gitu ya? Tentu kembali lagi yang saya kemukakan, dulu Pak Harto berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dengan cara apa? Penataran P4 gitu ya. Penataran P4 itu 120 jam gitu ya. Kalau penatar untuk mahasiswa itu mungkin sekitar puluhan atau 10 jaman gitu. Kalau untuk penatarnya itu ditatar selama 120 jam gitu ya. Dan itu butir-butir silanya itu memang sangat masuk ke dalam hati gitu ya, karena itu terus secara simultan dilakukan oleh setiap setiap tahun gitu ya, atau setiap periode oleh semua lembaga negara. Bahkan dibuatlah siapa yang bisa menatar gitu ya, Manggala BP7 gitu ya. Tim Nusa Bangsa Bahasa gitu ya. Tim Nusa itu 17, tim Bangsa itu 8, tim Bahasa 45. Itu yang penatar itu ya, berbagai tingkatan. Nah, ini yang ditanya tadi, bagaimana itu? Nah, tapi kalau dulu kita mengatakan Pancasila yang merupakan versinya Orde Baru, versinya penguasa, berasal dari buku putih gitu mungkin. Mungkin dari pendidikan mengatakan seperti G30S, PKI gitu ya, menonton film. Nah, itu menonton film itu juga salah satu sarana yang efektif gitu ya, walaupun di situ kita mau pakai tafsir mana gitu ya, mau memakai tafsir mana, tafsirnya film itu kah, tafsir bukunya Membongkar Gagalnya CIA kah, atau versi Cornell Paper kah gitu kan. Nah, itu kan banyak. Nah, kita kita dipaksa untuk memahami satu tafsir saja pada saat itu, tafsirnya penguasa Orde Baru. Nah, ini itu di era otoriter itu bisa dilakukan. Memang kalau Pak Panut ya mungkin mengajar di kelas gitu ya, kalau mengacu pada pendapat Niccolo Machiavelli, nah itu negara yang paling kuat ada negara yang dipimpin oleh orang otoriter atau Lord Changyang gitu ya. Negara ini karena dengan pemimpin yang otoriter bisa mewujudkan tujuan negara secara cepat. Nah, coba Anda lihat mengapa Orde Baru kuat, karena pemimpinnya otoriter gitu ya. Nah, kembali lagi sekarang pasca 98 itu kan kita menganut demokrasi gitu, walaupun demokrasi yang sifatnya demokrasi yang kebablasan. Nah, demokrasi sendiri kalau kita mengagung-agungkan demokrasi sendiri kata Aristoteles itu kan sistem pemerintahan yang terbaik dari yang terjelek gitu ya. Kenapa sistem pemerintahan yang terbaik dari yang terjelek? Karena memunculkan manusia yang dalam tanda kutip demagog atau munafik. Akan muncul setiap 5 tahun sekali baiknya gitu. Karena mau pemilihan gitu. Nah, itu terbukti gitu kan, bukan orang yang benar-benar memikirkan rakyat gitu. Coba siapa yang bilang memikirkan rakyat ini itu? Apa yang dia perbuat kalau lagi nggak dekat-dekat pemilu? Nah, itu bagaimana upaya? Kalau bagi saya sekarang ini untuk menanamkan nilai Pancasila itu kalau itu secara top down dari negara itu buat saya agak sulit juga. Kenapa? Di era demokrasi sekarang itu saya tadi katakan lembaganya lembaga mana gitu. Selama ini yang concern di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu Lemhanas.
Lemhanas, tapi eksklusif sekali. Yang ditatar hanya kalau itu PNS itu golongan 4A ke atas. Kalau itu saya waktu dari organisasi kemudaan ya, dianggapnya asosiasi pengajar HTN. Hanya kaum tertentu aja yang bisa mendapatkan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas. Lalu tadi BPIP. Nah, BPIP ini sudah dianggap capnya presiden gitu. Nah, ini agak sulit itu. Nah, siapa yang bisa lembaganya sendiri? Mahkamah Konstitusi. Selama ini yang ditatar hanyalah kaum terdidik. Nah, sementara kita kan butuh penataran di itu. Nah, itu yang kita pikirkan bersama. Karena kita belajar bela negara dalam pasal 30, nah ada namanya perang semesta, perang yang bisa dilakukan oleh semua golongan, semua pihak. Nah, kita juga perang semesta juga untuk untuk membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, gitu ya. Nah, dan itu kalau bagi saya nggak bisa hanya dilakukan oleh negara saja, gitu. Harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk keluarga, gitu. Dalam kalau kata Agim gitu kan, dari yang besar, dari yang kecil, dari diri sendiri dan dari saat ini gitu. Nah, itu bisa kita praktekkan gitu ya. Jadi dengan cara Anda mematikan lampu kelas kalau nanti sudah kuliah offline gitu ya, mematikan lampu kelas saat kelas sudah selesai itu merupakan cerminan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila gitu. Nggak usah mempraktikkan nilai-nilai Pancasila kita berorasi kayak Bung Karno gitu, nggak juga gitu kan. Dengan cara yang kecil itu adalah Pancasila. Itu Wilky, kalau saya gitu ya, karena pertanyaan ini luas gitu. Sedikit lagi boleh, Pak? Ya silakan. Kalau saya sih mengizinkan aja kalau diizinkan oleh Pak dosen dan oleh moderator. Saya siap aja untuk diskusi. Waktunya gimana ini moderator? Moderator. Clara. Mungkin kita tambah waktunya sekitar 6 menit lagi, jadi 10.40 diskusi akan kita akhiri. Boleh Saudara Wilky kalau mau ditambahkan sedikit, tidak apa-apa. Saya persilahkan. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak, seperti di era zaman sekarang ini, Bapak, terdapat ancaman, tantangan yang harus kita hadapi. Sekarang Indonesia berhadapan dengan mewabahnya virus corona, Bapak. Namun ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan corona tersebut. Seperti yang pada saat sekarang ini kita ketemui, ada rumah sakit yang mengatakan kalau ini pasien COVID pada saat dia meninggal, padahal itu bukan pasien COVID gitu, tapi dia memanfaatkan untuk mendapatkan uang atau politik. Di sini ada kebijakan politik dan uang di sini, Bapak. Nah, Bapak, gimana sih saran Bapak sebagai mahasiswa untuk mahasiswa Bapak ketika menghadapi hal ini? Sedangkan mahasiswa serta masyarakat yang ada di Indonesia sekarang depresi, stres, seperti kami mahasiswa, stres akan tugas-tugas online yang banyak, stres akan tidak berani keluar, drop, lockdown katanya, tapi masyarakat dan mahasiswa jadi down karena masalah ini. Masalah corona belum selesai, masalah dan lain sebagainya masih belum selesai, sedangkan kita diperuntukkan untuk membela negara, sedangkan negara kita sekarang tidak tahu nih Bapak gimana arah dan tujuannya sekarang. Arah tujuan pendidikan dan kesehatan masih sangat timbal balik gitu. Belum ada timbal balik atau tempang gitu Bapak. Nah, pendidikan maunya seperti ini, kesehatan maunya seperti ini, sedangkan pemerintah belum memikirkan, menurut saya pada saat sekarang ini baru memikirkan masyarakatnya seutuhnya. Sedang masyarakat di sini ada sampai sekarang kasus kemarin ada mahasiswa yang stres, ada siswa
yang bunuh diri, depresi karena kebanyakan tugas. Ada juga yang merasa yang memanfaatkan, ada juga oknum rumah sakit yang memanfaatkan pasien tersebut dikatakan COVID untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Itu bagaimana tuh menurut tanggapan Bapak dan Pak Putra? Ya, terima kasih Bapak. Tentu ya, tadi Wilky ya, tadi saya mengatakan jika itu fenomena COVID dikatakan apa enggak COVID dikatakan COVID, itu kan yang bisa menilai itu kan tentu rapid test maupun apa satu lagi tuh yang dimasukkan swab. Saya berdasar itu aja itu metodologi ilmiahnya gitu ya. Dan tentu yang bisa membaca itu dokter gitu ya. Saya nggak paham. Saya mungkin hanya meraba-raba saja. Ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada dokter yang benar begitu gitu kan, makanya cara yang kalau saya bilang cara yang tepat adalah melakukan double check gitu ya. Kalau misalkan Anda dikira COVID ya mungkin double check aja, lakukan double check ke tempat lain. Memang merogoh kocek lagi lebih dalam, tapi itu bisa dilakukan. Kalau itu salah karena hitungan dalam ilmu pasti itu pasti gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa aja kalau seandainya itu Anda laporkan, kan dokter itu kan juga nggak kebal hukum. Dokter itu kan ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Majelis Kehormatan MKDKI ya, Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia, ada Konsil Kedokteran Indonesia KKI. Jadi dokter itu untuk kode etik penegak kode etiknya ada Majelis Kehormatan, ada yang menegakkan apakah cara yang Anda lakukan melanggar prosedur atau tidak, itu ada Konsil Kedokteran. Jadi kuat gitu. Laksanakan aja gitu. Bahkan kalau kita mau lihat Menkes kita itu kan Menteri Kesehatan dokter yang diberhentikan oleh MKDKI gitu kan. Kenapa? Itu Mayor Jenderal diberhentikan, kepala RSPAD waktu itu. Itu kalau memang melanggar kode etik dan melanggar prosedur gitu kan, itu bisa. Silahkan silahkan Anda laporkan. Nah, untuk kalau itu dokternya dokter pemerintah, itu bisa Anda masukkan kemana? Kalau itu di lingkup daerah, masukkan ke Inspektorat Daerah laporan itu. Atau kalau itu pelayanan publik, itu ke Ombudsman Republik Indonesia. Bahkan kalau tadi sampai ada penipuan seperti itu, bisa lapor aja ke polisi. Bahkan patut diingat di saat negara dalam wabah seperti ini, jika ada korupsi, Indonesia Undang-Undang 31 tahun 99 tentang Tipikor itu ada pasal pidana mati bagi yang korupsi di tengah bencana atau di tengah negara dalam keadaan darurat. Nah ini seperti ini. Kalau misalkan ada yang korupsi, yang dikorupsi adalah uang COVID, nah itu mungkin bisa terjadi hukuman mati. Jadi tadi saya juga nggak sepakat arah pendidikan dan kesehatan itu kita nggak punya tujuan. Kita punya tujuannya gitu kan. Tentu pedoman kita dalam politik hukum itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itulah politik hukum berbangsa dan bernegara itu. Jadi tujuan apapun, bidang apapun di Republik ini harus ditujukan kepada tercapainya tujuan di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lebih gampangnya lagi, kita mungkin bisa dibaca di pembukaan Undang-Undang Dasar apa itu aja tujuan negara. Mungkin itu, Wilky. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bagaimana Saudara Wilky, apakah sudah bisa dipahami? Mungkin nanti kalau yang lain mau bertanya-tanya, mungkin boleh ya Pak ya, langsung bertanya ke Bapak, mungkin nanti via chat, WA, atau Telegram. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, sepertinya langsung chat Bapak saja. Oke, baiklah teman-teman, karena waktunya sudah mencukupi, ini 10.40, seharusnya kita penutupan tadi dari 10.30, karena ada tambahan pertanyaan dari Saudara Wilky, tidak apa-apa, itu menambah ilmu untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang telah ikut berperan aktif pada diskusi kita pagi hari ini.
Saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Pak Putra tadi bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari kalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, dosen pengampu, ketua panitia, seluruh panitia dan segenap mahasiswa-mahasiswi PGSD Universitas Bengkulu semester 3A dan semester 3C yang telah ikut menyukseskan seminar online kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya mewakili segenap panitia seminar online ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, baiklah kita tutup seminar online ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Putra, Pak Randy, Pak Teddy yang sudah bergabung di kegiatan ini. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Nanti Pak Randy, Pak Teddy nanti bisa kita undang lagi di sini ya. Siap. Terima kasih ya. Oke, kita live ya dari room ini ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Panut, terima kasih Pak Putra. Terima kasih Pak Dr. Randy. Ya. Ada penyusup di sini. Oh, ternyata ada Bapak Randy. Oh, langsung Kalau ke sekolah ke diklat dulu.